Hai, Shalom Victorious People. Kita bersama-sama kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang Tuhan mempunyai berbagai macam cara. Yesaya 55 ayat ke-8, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang luar biasa yang seringkali kita tidak mengerti. Bahkan cara-cara Tuhan pun adalah cara-cara yang luar biasa, yang begitu tinggi, saudara-saudara. Anak saya suatu hari waktu masih kecil-kecil, salah satu sedang belajar naik sepeda, saudara. Waktu dia lagi belajar naik sepeda, jatuh nangis, dan saya samperin, saya angkat sepedanya, saya bilang, ayo kamu coba lagi. Dia nggak ngerti, saudara. Dia nggak ngerti karena dia bilang, Mami, I just fell down, sakit Mami. Ya saya tungguin, saudara. Tetapi sesudah itu saya mau dia bangkit lagi. Karena saya sebagai orang tua, saya melihat kemampuan anak saya, dan saya ingin dia belajar supaya tidak tetap jatuh, tetapi belajar dari kejatuhan, saudara-saudara. Nah, seringkali demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mempunyai pandangan, punya rencana yang jauh lebih daripada yang kita bisa mengerti, saudara-saudara. Pikiran kita biarlah hari-hari ini saya berdoa lebih terbuka, hati kita lebih terbuka, karena Tuhan mempunyai banyak sekali cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara harus ingat dan tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kegagalan buat saudara dan saya. Tetapi rancangan Tuhan sebaliknya. Rancangan yang membawa kita kepada pengharapan. Membawa kita kepada damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu baik untuk anak-anaknya, saudara yang dikasihi. Dan saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang pernikahan di Kana? Perkawinan di Kana di Yohanes 2? Yuk kita buka sama-sama. Izinkan saya ceritakan sedikit dari cerita pernikahan di Kana, saudara. Waktu itu ada pernikahan di mana Yesus dan Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang ke pernikahan tersebut. Tentu mereka datang dan saya percaya di dalam suatu pesta pernikahan ada sukacita yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah pernikahan tersebut tiba-tiba, saudara-saudara, anggur yang dipersiapkan untuk tamu-tamu habis. Ibu Yesus peka. Dia langsung datang kepada Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus. Bahwa ayat ketiga dikatakan mereka kehabisan anggur. Perhatikan Yohanes 2 ayat keempat, apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Perhatikan ya saudara, Yesus bilang, saatku belum tiba. It is not my time yet. Yesus tidak bilang begini loh ke ibunya. Oke, Mami, oke, siap Bu, saya akan lakukan. Tidak. He didn't say that. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, perhatikan saudara. Yesus tidak bilang kepada ibunya kalau dia mau melakukan suatu mujizat atau akan menyiapkan anggur itu. Yesus bilang, ini belum waktunya saya. Nah, hari ini, saat ini bersama saudara, saya akan bagikan dua saja prinsip di dalam cerita ini yang kita bisa ambil dan bisa pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, adalah waktu keadaan sedang tidak nyaman,
seperti kehabisan anggur di sebuah pesta di mana orang-orangnya sedang menantikan atau mengharapkan untuk minum anggur itu, tiba-tiba habis, yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yang suatu hari tiba-tiba saja pekerjaan yang baik-baik tiba-tiba saudara bisa kena PHK atau dirumahkan, penurunan dalam financial, dalam keuangan, atau mungkin saat ini tidak bisa bayar cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya, saudara. Atau banyak saya mendengar, saudara-saudara, orang tua yang sedang kebingungan tidak bisa kirim atau teruskan untuk anak-anaknya sekolah. Atau saudara kehilangan orang yang saudara kasihi di saat-saat yang sedang sulit seperti ini. Anggur kita habis, saudara-saudara. Waktu anggur itu habis, mungkin kasih habis, tidak ada kasih di dalam keluarga menjadi hambar. Ekonomi terpuruk, tidak ada uang, saudara-saudara, pekerjaan tidak ada. I want to remind us, saya ingin mengingatkan kembali, jangan kita fokus kepada anggurnya, saudara-saudara. Karena anggur itu bukanlah the source, bukanlah sumbernya. God is the source. Tuhanlah sumbernya. Karena itu, kita selalu datanglah kepada sumbernya. Carilah Tuhan. Itu yang pertama dan yang terutama, saudara-saudara. Terutama di dalam masa-masa yang penuh tantangan seperti ini. Mudah sekali bagi saudara dan saya, mungkin karena keadaan kita begitu khawatir, aduh tidak ada pekerjaan, tidak ada keuangan segala dan sebagainya. But alihkan pandangan itu. Yes, we need it. Tapi the source is God. Cari Tuhan. Undang Tuhan dalam hidup kita. Undang Tuhan, saudara-saudara, dalam masalah kita. Ibu Yesus, waktu dia melihat ada masalah, dia tidak panik, saudara-saudara. Dia datang kepada Yesus. Karena Ibu Yesus tahu sekali bahwa Yesus itu peduli. Dan dia akan melakukan yang terbaik, saudara. Seorang ibu bersaksi, waktu suaminya kehilangan pekerjaan, dia bingung, dia panik, saudara-saudara, karena anak-anaknya sekolah di international school yang fasilitas dari kantor suaminya. Tentu karena kehilangan pekerjaan, fasilitasnya juga hilang. Anak-anaknya tidak bisa meneruskan di international school. Tentu suaminya terus cari pekerjaan. Dia juga sebagai istri berdoa. Tetapi saudara, belum mendapat pekerjaan sampai suatu waktu suaminya sakit, sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada izin tinggal lagi karena mereka employment pass, harus pulang ke negaranya. Singkat cerita, mereka pulang ke Kanada, bawa anak-anaknya. Karena suaminya orang Kanada, saudara-saudara, pulang ke Kanada, anak-anaknya mendapat subsidi untuk biaya sekolah. Sekarang dia bersaksi. Dia bilang, saat ini suaminya lebih mengenal Tuhan, sama-sama di dalam satu keluarga lebih menikmati hubungan yang jauh lebih baik, walaupun fasilitasnya tidak seperti fasilitas ekspat, tetapi kehidupan keluarganya lebih berbahagia, saudara, dan dia sebagai istri, sebagai ibu juga menemukan kepuasan di dalam keluarga bersama Tuhan. Saudara, bukankah ini cara Tuhan juga untuk memberkati setiap kita? Tuhan punya berbagai macam cara untuk membantu. Ada ilustrasi yang very interesting. Suatu hari ada banjir, saudara-saudara ya. Dan waktu banjir, orang ini rumahnya, tempatnya airnya mulai naik. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya, airnya makin naik. Waktu dia sedang berdoa gitu, ada kapal kecil lewat, saudara. Dan waktu kapal itu lewat, orang di dalam kapal itu berteriak-teriak, ayo siapa yang masih ini, saya naik ke dalam kapal ini. Dia tidak naik, dia bilang, oh tidak, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tapi ternyata airnya naik lagi. Dia masih ada di dalam rumah, saudara.
Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kirim bantuan, Tuhan bantu saya, bantu saya. Gak lama kemudian ada kapal lagi saudara yang lewat, dan orang yang di dalam kapal tersebut memanggil dan minta orang itu untuk masuk ke dalam kapal, dan orang yang di dalam rumah itu berkata, tidak, terima kasih, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti bantu. Hujan tetap berjalan saudara, airnya makin naik. Dan waktu airnya makin naik, dia akhirnya naik ke atas loteng saudara-saudara. Dan waktu dia naik ke atas loteng, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau bisa menolong, tolong saya, tolong. Gak lama kemudian saudara, ada helikopter gitu ya, yang sedang cari-cari, mungkin ada orang yang kena banjir dan sebagainya. Dan helikopter ini melihat tuh ada orang di loteng, diturunin tangga dari helikopter itu untuk orang itu bisa naik dan diselamatkan. Tahu apa yang terjadi saudara? Orang itu berkata, tidak, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan bantu. Lihat saudara, kalau kita tidak mengerti pertolongan Tuhan, kita tidak peka dengan pertolongan dan peluang yang Tuhan siapkan, kita akan mengkotakkan cara Tuhan membantu kita. Sedangkan Tuhan mempunyai begitu banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Satu lagi saudara, kesaksian. Kesaksian di masa pandemi ini. Ibu ini kontak saya dan minta didoakan. Karena suaminya juga kehilangan pekerjaan. Lalu dia bilang, kalau minggu depan suami saya belum mendapat pekerjaan, kita habis, dia bilang. Habis karena gak ada simpenan lagi dan sebagainya. Minggu depannya kita kontekan lagi, dia bilang tolong doain lagi. Kita berdoa lagi saudara-saudara. Dan waktu berdoa, dia sesudah itu bilang, please tolong tetap bantu saya di dalam doa, dia bilang. Karena kalau tidak, minggu depan nih, kita benar-benar habis. Saudara, minggu depannya lagi, kontak lagi, sama saudara, ya, masih belum dapat pekerjaan. Aduh, kita juga berdoa, kita percaya Tuhan bisa buka jalan. Berdoa, saudara, lewat 2 minggu, 3 minggu, telepon lagi. Dan suaminya masih belum dapat pekerjaan saudara. Tetapi sudah memasuk hampir 3 bulan, dia juga masih telepon kan, bilang tolong doakan. Yes, kita berdoa, tapi saya bertanya saudara, selama ini bagaimana kehidupanmu? Karena setiap kali kamu bilang, kalau minggu ini habis dia bilang, keluarganya habis. Lalu dia bilang begini, oh ya, ya puji Tuhan sih, suami saya dapat kerja part time dan sekarang dia juga ngajar karena dia bisa main musik, dia ngajar main musik untuk anak-anak muda. Dan dianya sendiri, istrinya, memang tidak bisa masak, dia bilang. Tetapi dia menjadi reseller, dia menjual makanan, mendapat komisi saudara-saudara. Plus ada tetangganya yang suka membawa makanan. Jadi setiap hari itu ada makanan di rumahnya. Saudara, kembali lagi, bukankah ini cara Tuhan untuk memberkati anak-anaknya? Filipi 4 ayat 19, janji firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan mempunyai berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Yang pertama, kita harus mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, dan peka akan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan siapkan. Yang kedua adalah seperti Ibu Yesus, datang dengan iman dan bertindak. Ingat ayat kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Walaupun Yesus tidak mengatakan ia akan membuat mujizat, tetapi Ibu Yesus, Maria, begitu yakin bahwa Yesus itu peduli, bahwa Yesus akan memperhatikan dan peduli untuk memenuhi kebutuhan apa yang kita butuhkan. Karena saudara dan saya, kita adalah anak-anaknya saudara. Kita itu luar biasa di hadapan Tuhan. Iman Ibu Yesuslah
yang menggerakkan hati Yesus, yang mengingatkan Yesus. Matius 9 ayat 29 berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari ini, saat ini saya bertanya kepada saudara, bagaimana dengan iman saudara? Mari, saat ini kita telah diingatkan bagaimana Yesus mampu, bagaimana Yesus bisa melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhanmu. Apa yang engkau butuhkan, Tuhan bisa dan peduli dan akan lakukan. Yang penting saudara, kita juga datang kepada Tuhan. Lihat dengan peka, expect that to happen in your life. Dan bertindak saudara. Undang Yesus dalam hidupmu, dalam segala situasi. Punya iman percaya dan bertindak. Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, kami datang bersama-sama, kami datang dengan ucapan syukur. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu begitu nyata atas kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami tahu Engkau sedang melakukan dan mampu melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anak-Mu. Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau bukakan pintu-pintu pekerjaan, Engkau berikan hikmat, kreativitas, Engkau berikan peluang, dan Tuhan berikan kepekaan untuk melihat apa yang Engkau sedang lakukan. Tuhan, hamba berdoa, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, dan mereka bangkit kembali Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa kalau ada daripada anak-anak-Mu yang berbeban berat, Tuhan biarlah Engkau yang memegang tangan mereka, Engkau yang mendekap mereka, dan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kelegaan. Roh Kudus, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang dalam susah hati, sedih, kesengsaraan, Roh Kudus, hiburlah anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi, sampai jumpa next time. Dan remember, Jesus love you. Bye-bye.